wabarakatuh. Hello friends, see you again on my channel Bibis Gyaswati. And it is great chance I want to share how to study English grammar, especially about present continuous tense. Okay? To know more about this, don't go anywhere. Okay, let's start. Oke friends, kali ini kita akan belajar salah satu tenses yang ada di dalam bahasa Inggris, yaitu present continuous tense. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang ini, kita akan belajar tentang apa itu tenses, kemudian fungsi dari present continuous tense. Nah, tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, bisa sekarang, masa depan, atau masa lalu tentang terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Nah, di sini untuk present continuous tense sendiri mempunyai fungsi untuk menerangkan suatu aksi yang sedang dilakukan pada masa sekarang atau saat pembicaraan sedang berlangsung. So, present continuous tense is a verb tense which is used to show that an action is happening now or at the moment of speaking. Nah, itu adalah pengertian dari present continuous tense sendiri dan juga fungsinya. Kemudian kita akan belajar tentang keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tenses ini. Untuk adverb of time or keterangan waktu, di sini kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu pada saat terjadi pembicaraan, at the moment of speaking, or at the time of speaking. Misalnya, right now, yang artinya sekarang, at the moment, saat ini, today, hari ini, at present, saat ini, now, sekarang. Kemudian untuk waktu sekitar waktu pembicaraan atau bisa disebut dengan around the time of speaking. Misalnya this month, bulan ini, this year, tahun ini, this week, minggu ini, and this semester, semester ini. Itu salah satu contoh dari keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tense present continuous tense. Nah, untuk mengetahui lebih jauh sebelum kita belajar tentang susunan kalimat dalam present continuous tense, kita akan belajar dulu tentang bagian-bagian dari tenses ini. Yang pertama dalam suatu kalimat adalah subject atau subjek. Kita sudah mengenal beberapa subjek dalam bahasa Inggris, yaitu I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, untuk dia benda atau binatang atau hewan. Kemudian, selain subjek atau subjek, kita juga mengenal to be. Untuk to be yang dipakai dalam tenses ini, kita memakai present to be atau to be saat ini, yaitu untuk I, kita menggunakan am. You are. We are. They are. He is. She is. Dan it di sini memakai to be is. Kemudian, selain subjek dan juga to be, yang harus kita lebih dalami yaitu contohnya dulu tentang subjek. Examples of subject. Misalnya, Mr. Bean. Mr. Bean di sini bisa disamakan dengan he karena dia laki-laki. Nah, otomatis di sini to be yang dipakai adalah is. Kemudian Mona. Mona di sini adalah dia perempuan, karena itu bisa digantikan dengan she. Jadi nanti to be yang pas adalah is.
Mona is or she is. Kemudian untuk Mona and Luna, ini sama saja dengan they karena lebih dari satu. Artinya mereka. Kemudian to be yang pas adalah are. So we can say Mona and Luna are atau they are. Mona and I bisa kita artikan dengan we karena mengacu pada saya. Jadi kita artinya. Di sini mempunyai to be are. Jadi kita bisa menggantinya Mona and I are atau we are. Kemudian the cat. The cat di sini adalah menggantikan benda, hewan di sini jadinya kita memakai subjeknya it. To be yang pas di sini adalah is. The cat is atau juga kita bisa mengatakan it is. Kemudian the cats lebih dari satu. Jadi mereka dalam bahasa Inggris adalah they. Jadi bisa digantikan dengan they ya di sini. The cats are atau kita bisa mengatakan they are. The book adalah benda satu tunggal di sini jadi bisa digantikan dengan it. Kemudian to be yang pas di sini adalah is. The book is atau kita bisa mengatakan it is. Bagaimana kalau bukunya lebih dari satu, kita menambahkan s di belakang, the books menjadi they karena lebih dari satu. Kemudian to be yang pas adalah are. The books are atau they are. Itu tadi adalah contoh-contoh penggunaan dari subjek sama to be. Kemudian kita beralih ke selanjutnya yaitu penggunaan verb ings. Karena nanti yang kita pakai dalam present continuous tense adalah memakai kata kerja bentuk sedang atau biasa disebut dengan verb ings. Verb ing di sini contoh-contohnya kita bisa melihat di sini. Nah, bagaimana caranya membentuk dari kata kerja pertama menjadi kata kerja bentuk sedang? Caranya dengan menambahkan ing di belakangnya. For example, contohnya study menjadi kita tambahkan ing menjadi studying yang artinya sedang belajar. Kemudian work ditambahkan ing menjadi working, sedang bekerja. Read tambahkan ing menjadi reading, sedang membaca. Write, untuk kata write karena berakhiran dengan a, kita langsung hilangkan kemudian langsung ditambahkan ing untuk penulisannya. Jadinya writing yang artinya sedang menulis. Begitu juga dengan kata make, terakhirnya adalah a, kita hilangkan, langsung ditambahkan ing jadinya making yang artinya sedang membuat. Nah, demikian cara mengubah atau membentuk dari kata kerja pertama menjadi kata kerja bentuk sedang. Selanjutnya kita akan beralih, setelah kita belajar tentang bagian-bagian dari kalimat, yaitu ada subjek, kemudian to be, kemudian verb ing, sekarang kita akan, belajar tentang the formula of present continuous tense. Bentuknya bagaimana? Rumusnya. Nah, di sini saya akan membahas 3 bentuk, yaitu bentuk positif atau afirmatif. Bentuk pernyataan di sini yang pertama adalah subjek. Kemudian kita tambahkan be, sudah kita pelajari tadi di awal, untuk to be-nya adalah present to be, yaitu ada am, is, atau are. Ini tergantung dari subjeknya. Kemudian setelah to be, kita tambahkan verb ing. Nah, contoh dalam kalimat. Dia perempuan sedang bekerja sekarang. Dia perempuan adalah she. Kemudian to be yang pas di sini adalah is, pasangannya ya. She is. Sedang bekerja adalah working. Nah,
Dari kata work kita tambahkan ing jadinya working right now. Atau bisa juga now. She is working right now. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk negatif? Kita tinggal menambahkan not setelah to be. Jadi, subjek, kemudian to be, tambahkan not, kita tambahkan verb ing. Untuk lebih komplitnya, kita bisa menambahkan keterangan waktu. Nah, cara mengubah kalimat positif tadi, kita coba ya menjadi kalimat negatif yang artinya tidak di sini. Jadi, to be plus not ini artinya tidak di sini. Kita coba menggantinya, dia perempuan tidak sedang bekerja sekarang. Jadi dia perempuan tadi adalah she, kemudian kita tambahkan is, kita tambahkan not yang artinya tidak. She is not working right now. Jadi dia perempuan tidak sedang bekerja sekarang. Terus bagaimana cara mengganti bentuk ini menjadi bentuk interrogatif atau bentuk pertanyaan? Pertanyaan dalam yes no question yang bisa dijawab dengan iya atau tidak. Kita langsung meletakkan to be di depan kalimat, kemudian ditambahkan subjek, kemudian verb ing, dan bisa ditambahkan dengan keterangan waktu. Nah, contohnya, apakah dia perempuan sedang bekerja sekarang? Nah, di sini kita langsung meletakkan to be. To be yang paling cocok di sini adalah untuk she adalah is. Langsung is diletakkan di depan. Is she working right now? Apakah dia sedang bekerja sekarang? Nah, kalau memang iya, kita bisa menjawabnya dengan yes, she is. Itu jawaban pendek. Kalau tidak, no, she is not. Itu tadi adalah cara mengubah bentuk-bentuk dari positif, negatif, kemudian interrogatif. Nah, setelah kita belajar bagian-bagiannya, sekarang kita bisa mengulang, mereview kembali dari bagian-bagian itu, yaitu ada subjek, to be, verb ing, dan adverb of time. Jadi, di sini untuk lebih memudahkan bentuk present continuous tense ini adalah kata kerja bentuk sedang. Langsung memakai kata kerja bentuk sedang, verb ing. Contohnya, I am studying now. You are studying now. We are studying now. They are studying now. He is studying now. She is studying now. It is sleeping now. Nah, cukup jelas bukan? Kemudian, hal ini kita sudah belajar bagian-bagian dari bentuk present continuous tense, kemudian belajar membentuk kalimat dengan benar. Kemudian yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah untuk lebih memudahkannya adalah bentuk present continuous tense di sini adalah bentuk kata kerja sedang sekarang. Okay, friends, that's all for today. Thank you for paying attention and see you again on my next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.